5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya hari ini. Bersama dengan Kak Citra kita akan belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik coba nih amati gambar berikut ini. Ini Siti dan teman-temannya ada di kebun sekolah. Nah, ada yang membaca, lalu ada yang mengamati kupu-kupu ya adik-adik ya. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya ini bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah itu terdapat tanaman obat keluarga atau disingkat toga adik-adik. Nah, Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita tentang binatang. Yuk kita simak dongeng yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Yuk bagaimana ya ceritanya? Mari kita simak adik-adik ya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Itu ejeknya si semut adik-adik. Kepompong itu hanya terdiam saja. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur adik-adik. Lah semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku. Nah itu teriak sang semut adik-adik. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting kepada semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu adik-adik. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu tadi mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu
diejek oleh semut tadi sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, ini tadi adik-adik ya, dongeng fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Adik-adik, mari kita pahami satu persatu unsur dongeng-dongeng tadi. Nah, dalam dongeng tadi ada tokohnya. Tokohnya yaitu kepompong atau kupu-kupu dan sang semut. Watak dari masing-masing tokoh bagaimana? Nah, kepompong ini ya tadi kan diejek sama semut ya adik-adik, tapi dia tetap baik hati, dia tetap suka menolong dan dia tidak membalas ejekan dari sang semut. Lalu wataknya sang semut bagaimana? Nah, sang semut ini suka mengejek atau menghina dan dia itu sombong. Latar atau tempat terjadinya peristiwa tadi di mana adik-adik? Ya, di kebun sekolah. Lalu apa amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita tadi? Nah, pesannya jangan suka mengejek atau menghina orang lain ya adik-adik. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu kita juga harus mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Itu pesan dari dongeng Kupu-kupu Berhati Mulia. Yuk kita jawab beberapa pertanyaan dari dongeng tadi adik-adik. Yang pertama, mengapa semut mengejek kepompong? Ya, semut mengejek kepompong karena pikir semut itu kepompong itu jelek dan tidak bisa kemana-mana. Lalu bagaimana ya sikap kepompong ketika diejek semut? Nah, sikap kepompong ketika diejek semut, kepompongnya hanya diam dan tidak menghiraukan ejekan semut. Pertanyaan berikutnya, mengapa semut meminta tolong adik-adik? Nah, semut tadi meminta tolong karena tergelincir di lumpur sehingga dia jatuh dan hampir tenggelam ya adik-adik ya. Lalu berikutnya nih, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Nah, kupu-kupu sikapnya masih baik ya. Kupu-kupu mau menolong semut. Bagaimana cara kupu-kupu tadi menolong semut adik-adik? Nah, kupu-kupu tadi menolong semut dengan menyuruh semut untuk memegang ranting. Kemudian kupu-kupu akan membawa ranting itu terbang. Itu cara kupu-kupu menolong semut. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu adik-adik? Nah, yang diucapkan adalah ucapan terima kasih karena sudah menolong. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu tadi. Nah, janjinya adalah semut tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Jadi itulah janjinya sang semut. Menarik ya adik-adik ya ceritanya ya. Nah adik-adik, sebelum bermain di kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka itu gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Ayo adik-adik coba cari informasi nih tentang kegiatan kesukaan teman-teman kalian ketika pergi ke perpustakaan. Nah, kalian bisa membuat tabel seperti ini ya, nomor, lalu namanya siapa, lalu kegiatan kesukaannya di perpustakaan apa. Oh, misalnya kegiatan kesukaannya di perpustakaan adalah membaca majalah anak-anak, boleh, atau membaca atlas, atau membaca peta, boleh, membaca dongeng fabel atau dongeng tentang binatang juga boleh. Coba ya tanyakan kepada teman-teman kalian. Nah, kalau kalian sudah tanyakan,
kamu bisa mengisi tabel. Nah, ya, tabel seperti ini tentang kegiatan di perpustakaan dan jumlah teman-teman kalian yang menyukai kegiatan tersebut. Bisa kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Nah, diskusikan dengan temanmu, bagaimana sih sikap kita terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda. Nah, walaupun kita berbeda kegiatan kesukaan di perpustakaan nih, ya kita tetap bisa belajar bersama di perpustakaan. Kita tidak boleh mengejek adik-adik. Kita harus saling menghormati, saling membantu, dan bisa saling berbagi informasi. Misalnya kamu suka dongeng binatang, tapi temanmu ternyata suka tentang ilmu pengetahuan. Nah, kalian bisa berbagi informasi. Ya, itulah sikap kita terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda. Setiap orang pasti memiliki perbedaan adik-adik, baik dalam karakteristik, agama, suku, hobi, dan kesukaan. Nah, perbedaan itu jangan membuat kita terpecah atau bertengkar adik-adik. Dengan perbedaan itu kita harus saling rukun. Nah, di meja perpustakaan itu terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, dan ada yang berisi 4 buku. Nah, perhatikan buku berikut ini adik-adik. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, di sini ada 2 buku, lalu buku yang berdiri hanya 1. Berarti dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Oh, yang berdiri hanya 1 dari 2 buku yang ada. Maka pecahannya adalah 1/2 ya. Kita lihat gambar berikutnya, ada 4 tumpukan buku. Nah, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, yang berwarna merah ada berapa adik-adik? Ya, hanya ada 1 dari 4 buku yang ada, maka bisa dinyatakan dengan pecahan 1/4. Seperti itu adik-adik. Kita lihat nih soal berikutnya ya. Nah, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Yang memiliki pita hanya ada 1 dari 2 buku yang ada. Berarti dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2 karena yang pita hanya 1 dari 2 buku yang ada. Lalu gambar ini, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, yang memiliki pita hanya ada 1 dari berapa buku? Dari 3 buku yang ada, maka dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3. Sekarang kita lihat berikutnya adik-adik. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping itu dapat dinyatakan dengan pecahan karena diambil 1 dari 3 buku yang ada, maka dapat dinyatakan pecahannya adalah 1/3. Nah, adik-adik, pada setiap tumpukan buku itu paling atas bertanda X. Nah, pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Kita lihat gambar nomor 1 ya adik-adik ya. Gambar yang pertama ada 3 buku, yang diberi tanda X hanya ada 1. Berarti yang diberi tanda X ini menunjukkan pecahan 1/3. Mengapa 1/3? Ya, karena dari satu buku yang bertanda X dari 3 buku yang ada. Lalu kita lihat di sini ya. Di sini ternyata ada 5 tumpukan buku. Lalu yang paling atas bertanda X hanya ada 1. Berarti seharusnya berapa adik-adik? Seharusnya 1/5, tapi di sini 1/5-nya tidak ada, jadi tidak perlu kita garis. Kita lihat buku berikutnya, berapa nih yang bertanda X kalau dinyatakan dalam pecahan?
Yang diberi tanda X hanya 1 dari 2 buku yang ada. Maka ini nilainya adalah setengah atau 1/2. Kita lanjut berikutnya adik-adik. Nah, di sini ada 4 buku. Yang diberi tanda X hanya ada 1. Berarti ini yang diberi tanda X ini menyatakan pecahan 1/4. Mudah ya adik-adik ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.